Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung saja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, kembali lagi ya bersama aku si Bola Reader. Oke guys, kali ini kita melanjutkan pembahasan light novel yang berjudul Orewa Seikan Koka no Aku Toku Kyosu volume 1 part 3, dan langsung saja kita menuju pembahasannya. Let's go. Dari video sebelumnya kita sudah melihat bahwa Maid Liam sudah sampai dan kehidupan baru Liam sebagai raja penguasa galaksi sudah dicapai. Dan walau ditinggalkan kedua orang tua, tapi Liam punya pelayan yang baik. Oke, kita lanjut aja guys. 2 tahun sudah berlalu saat Liam jadi raja. Brian, leader Maid, selalu ngeluh saat lewat mansion, rumah yang dibangun dari 2 generasi Count Benfield. Kakek Liam sungguh eksentrik. Jujur gak enak saat ada tamu, mereka nyoba gak bahas tentang rumah ini. Banyak dari mereka senyum tegang. Lorong berbelok dan berputar kayak labirin. Udah biasa bagi Maid baru dibuat tersesat. Brian lewat di tikungan, dia nemuin pelayan ngobrol di tempat sepi. Itu pria dan gadis muda. Pria itu seorang tukang kebun, tetapi dia telah ninggalin taman dan bermalas-malasan mukul salah satu rock Maid. Ayo, gak apa-apa kan, kita bakal dapat masalah kalau ketahuan. Mereka gak bakal lakuin banyak kamar yang kosong. Ya bener, rahasiain ya. Ya bener, rahasiain ya. Pria naruh lengan di bahu Maid dan mereka pergi. Kelarin kerja mereka. Mereka gak ubah perilaku saat lihat Brian. Juga gak nyapa saat sebelumnya. Cliff utamakan fisik saat kerjakan Maid, gak mentingin skill dan pribadi. Karena itu Maid banyak dipenuhi makhluk rendah, bikin Brian frustasi. Apa yang dikatain Tuan Alistair jika lihat ini semua sangat berbeda. Saat Brian mulai dengan Benfield, mereka punya rumah bagus dan Maid yang kerja serius. Kakek buyut Liam, Alistair Sarah Benfield, adalah raja yang bijak dan Brian bangga layanin. Semua jadi sulit saat kakek Liam ambil alih. Sejak saat itu situasi makin buruk. Utang Horse Benfield secepat reputasi jatuh, jerumusin keluarga ke zaman kegelapan. Utang itu jalanin hidup mewah, bakar aset keluarga sambil ambil pajak yang keras pakai orang-orang yang diperas sebanyak yang mereka bisa. Dia gak bisa lepasin kehidupan yang biasa dia jalanin, dan dia berutang. Ketika utangnya sudah numpuk banyak, dia paksa penerus Count Benfield berikutnya, Cliff. Dia lari ke kapital planet kayak orang bodoh, dibesarin oleh ayah gitu. Cliff ternyata gak buruk. Saat kesal di keluarga Benfield yang udah beda dari keluarga yang dia layani sebelumnya, Brian tiba di kantor Town, nyesuaiin seragam dan punggungnya. Perangkat pintu nyala dan beri sinyal di ruangan. Tuan Liam, ini Brian. Suara Liam di perangkat. Masuk. Suara mantap, kayak gak dari anak cowok. Buat pelayan sendiri gugup. Brian buka pintu masuk, nemuin Liam duduk di meja nilai keadaan rumahnya. Amagi di sisinya. Amagi dukung Liam berperan jadi sekretaris. Liam kesal, wajah iritasi di wajahnya. Ini adalah ekspresi yang Brian gak percaya ke bocah. Apa bisa aku lakuin buatmu, Tuan Liam? Meja kantor dibuat untuk dewasa, tapi kursi disediain buat Liam. Turun dari kursinya, Liam gandeng tangan di belakang tubuhnya dan mondar mandir Pak, kayak kagak main-main. Aslinya Liam cukup penting. Meski masih bocah, dia itu bangsawan dan penguasa, dan gak ada seorang pun ngomong nantangnya. Brian, aku belum pernah keluar mansion sebelumnya.
Emang mention ini dilengkapi fasilitas pendidikan dan terapi fisik yang Anda terima. Sampai saat ini Liam tidur di kapsul pendidikan alih-alih selama 6 bulan dihabisin setahun di dalam. Peroleh pendidikan penuh dan ningkatin fisik. Lalu saat dia ninggalin kapsul ada rehat fisik dan ninjau ulang atas ilmu yang didapat nungguin. Jika dia pengen keluar ada halaman dalam bisa dipakai, jadi gak usah keluar mention. Dia belum memerlukan, itu sebabnya Liam belum tahu seberapa buruk tampilan rumah dia tinggali. Lu kepo, jadi keluar juga. Rumah gede ini kelihatan ngeri, bukan? Brian setuju, tapi sebagai ketua media gak bisa komplain tentang selera tuanya. Ku katakan itu memiliki desain yang kreatif. Lepasin aku sanjunganmu, Liam teriak, hentakan kakinya. Dia natap Amagi dan proyeksi rumah besar milik ayah dan kakeknya muncul di depan. Banyak bangunan melayang di dalam hologram depan Liam. Mereka berbentuk sangat buruk. Tiap bangunan gak ada selera desain, tampak nimbulin niat buruk. Apa kau bodoh? Anda pasti bodoh, bukan? Kenapa terobsesi sama bentuk aneh memalukan buat hidup ini? Apa kau malu? Aku malu. Ku lega, Master Liam punya selera bagus. Brian sedikit lega. Itu nggak ubah fakta bahwa tanah milik mereka penuh bangunan berbentuk aneh. Beberapa bangunan disisihkan buat kerabat keluarga Benfield. Tapi saat tahu kondisi keuangan saat ini, para pejabat pergi lari ke Capital Planet. Nggak ada yang tinggal di dalam. Alasan Liam gampang ambil alih keluarga itu karena nggak ada kerabat yang keberatan. Terus nggak ada yang ingin wilayah ini. Keluarga gak punya pengikut atau kenek selama beberapa generasi. Kesatria adalah pejuang yang kuat dari orang biasa, diasah dengan kemampuan yang tidak masuk akal. Kebanyakan dari mereka mengabdi pada negara atau kekaisaran, dimiliki banyak skill. Para kesatria ini gak cuma terampil, tapi jabat jadi komandan. Namun gak ada satupun yang layani host Benfield. Ada alasannya. Mereka tahu masalah keuangan keluarga dan pergi layani tuan lain, atau mereka patuh pada perintah kakek Liam dan ngikutin ke Capital Planet. Karena itu Liam gak punya kesatria yang dipekerjakan. Saat bicara soal pejabat pemerintah, pasukan dan militer gak banyak. Keluarga Liam udah cukup. Cuma individu teladan gak dia miliki. Itu ngancurin hatiku, pikir Brian, ninggalin segala untuk anak semuda ini dan larikan diri ke ibu kota tanpa mikirin masa Alistair. Kami akan hancurkan kebun, kata Liam. Aku gak ingin rumah besar ini, aku ingin bangun yang cocok denganku. Gimana dengan mereka yang dipekerjakan buat rawat rumah besar dan villa lain? Brian jawab agak bingung. Liam dengan kesal, ku gak peduli, pecat mereka langsung. Brian pikir, Amagi nawarin saran yang nyeleneh. Tuan, kita harus buat loker baru buat para maid. Juga aku saranin nunggu sebentar sebelum bangun rumah baru. Kenapa gitu? Aku setuju dengan rombak kebun buat hemat anggaran. Namun rumah gede yang cocok buat Anda butuh waktu. Karena itu aku saranin bangun rumah pada tingkat dasar saat rumah Anda disiapkan. Brian lega dengar saran itu. Kukira lebih baik daripada menambah hutang. Tapi bukannya butuh biaya buat hancurin semua. Namun jangka panjangnya itu lebih baik daripada bayar buat rawat gedung-gedung besar ini. Liam diam sebentar, lalu menyetujui saran Amagi. Kau benar, kita harus luangkan waktu buat bangun rumah yang bagus. Tapi ada dari mana duit kita? Amagi cepat saranku, percaya rombak tentara bakal cukup. Tentara kekaisaran ngizinin pasukan pribadi tuan buat pertahanan domain mereka. Liam baru ngerti wilayahnya, jadi dia gak tahu banyak soal pasukannya. Amagi nunjukin beberapa data dan dia terpesona. Kita ada 3.000 kapal perang, gelo. Amagi jawab, iya, namun cuma 20% yang gerak. Anjir. The fuck anjing. Mereka punya 3.000 kapal tapi gak bisa pakai 6.000 kapal. Mereka semua itu merek tua, jadi pasukan mereka banyak gonggong daripada gigit. Gonggong banyak cocot daripada banyak tingkah. Daripada mereka gitulah. Jumlah kapal ini gak dibutuhin, jadi kita harus mengurangi yang dapat kita pertahanin. Kusaranin cuma 3.000 kapal buat ngurangin biaya rawat tentara. Brian terkejut sama Amagi. Cuma 3.000?
Liam agak kesulitan pahami angka-angka ini. Itu apa banyak apa sedikit? Ku gak yakin gimana mutusin. Wait. Birain potong. Males lihat saran Amaki disetujui. Perhitungan umumnya dipakai buat mertahanin pasukan yang ada 10.000 kapal. Ku saranin buat gak nurunin power kita cuma 10%. Liam bingung. Tapi cuma 20% yang gerak. Emang iya, operasi mereka saat ini rendah, tapi mengurangi pasukan punya masalah sendiri. Brian ucap, operasi bukan satu-satunya masalah. Jika kita ngurangin pasukan kita, akibatnya orang di sekitar akan nganggap kita kurang serius dan gak cuma bangsawan. Bajak laut pun lari. Ngurangin pasukan sampai 10% akan beri alasan bagi bangsawan lain mandang rendah keluarga karena kondisi keuangan. Bukan hal aneh bagi penguasa lain buat perang, bahkan dalam kekaisaran dipandang rendah dibuat Horse Benfield rentan. Ada kelompok sampah di dunia ini, bajak laut space untuk lebih spesifik. Mereka itu merepotkan, bahkan ada beberapa armada mereka gede lebih dari sekedar tandingan penguasa. Pasukan gede itu pencegah buat baik bagi musuh gini. Pasukan gede itu pencegah baik buat musuh gini. Enggak ada kelompok repot menyerang wilayah dilindungi 3.000 kapal. Namun Amaki udah siapin argumen balasan. Saat ini kita butuhin 1.000 kapal buat lawan 100 pasukan kelompok. Karena usia alat kita dan pasukan kita, daripada lanjutkan pasukan yang gak bagus, kita yakin kita harus kurangi skala sampai nguatin utilitas personel kita. Liam buat keputusan cepat. Kalau gitu kita kurangin pasukan kita. Dia terima saran Amaki mesti dibantah Brian. Tuan Liam, Brian netes air mata. Tapi Liam gak mau dengerin keluhannya. Tuan Liam, Brian netes air mata, tapi Liam gak mau dengerin keluhannya. Aku gak butuh orang yang gak bisa kupakai. Amaki lalu nyusun rencana buat ngurangin pasukan. Kita akan mulai perombakan. Ini memberi kita dana yang kuat. Jangan gak guna. 44.000 kapal bahkan gak bisa kami pakai kecuali buat jadi hiasan. Brian resah. Liam mulai terima saran dari AI dengan gampang. Tuan Liam, kau terlalu mengandalkan AI. Anda yang harus pakai mereka, bukan dipakai mereka. Keluarga bangsawan lain bakal yakin kalau Horse Benfield alami kemunduran. Oke guys, ini dulu untuk pembahasan kali ini, dan jangan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.